Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membacakan ramalan bulanan buat kamu yang punya zodiak Libra di bulan April tahun 2020. Ramalan ini bersifat universal buat kamu laki-laki, perempuan, tidak terikat tanggal lahir maupun tahun kelahiran kamu. Ramalan ini akan saya bacakan lengkap baik general, asmara, keuangan, dan keberuntungan. Oke, langsung saja. Ini adalah ramalan kamu buat zodiak Libra di bulan April tahun 2020 yang berlaku mulai tanggal 1 April kemarin sampai dengan akhir bulan April tahun 2020. Oke, langsung saja. Di sini ada kartu Seven of Cup, kemudian ada kartu Pack of Swords, kemudian ada kartu The Fool, kemudian ada kartu Ace of Pentacles, dan kemudian ada kartu Six of Cup. Di sini kalau bisa saya lihat untuk kamu yang punya zodiak Libra di bulan April ini kondisi memang terkadang tidak stabil ya, terkadang panas, terkadang hujan, terkadang banyak uang, terkadang sedikit uang, terkadang bahagia, terkadang sedih. Di sini kalau bisa saya katakan Libra di situasi saat ini, di situasi di bulan April tahun 2020 sepertinya berada di dalam kondisi yang memang banyak pikiran yang memang saat ini sedang melingkupi seorang Libra. Nah, pikirannya Libra saat ini tuh macam-macam. Dia ada mikir bagaimana sisi keuangan Libra yang saat ini sedang di dalam taraf perbaikan. Di minggu pertama dari sisi keuangan bisa saya katakan banyak sekali yang namanya kecerobohan-kecerobohan Libra, sehingga mengakibatkan kondisi keuangan Libra berada di dalam kondisi yang cukup kacau. Karena apa? Karena ada pengeluaran-pengeluaran yang sebenarnya tidak perlu dikeluarkan oleh seorang Libra. Jadi hal itu termasuk dalam kategori yang mempengaruhi lah kondisi keuangan Libra di saat ini di bulan April tahun 2020. Oleh karena itu di minggu kedua Libra harus bisa menahan diri untuk bisa menahan untuk tidak mengeluarkan pengeluaran-pengeluaran yang sekiranya tidak perlu. Karena apa? Karena jika Libra tidak bisa mengekang atau menangkis pengeluaran-pengeluaran kecil itu, maka kondisi keuangan Libra akan berada di dalam kondisi yang sangat kacau. Di minggu pertama bisa saya lihat kondisi keuangan Libra itu sangat carut-marut, sangat morat-marit. Karena apa? Karena kondisi ekonomi saat ini memang cukup besar dampaknya bagi seorang Libra itu sendiri. Jadi usahakan untuk memaksa diri kamu untuk tidak mengeluarkan pengeluaran yang sekiranya tidak perlu. Jangan seperti anak kecil lah, ketika kamu pegang duit kamu gatal untuk memberlakukan ini, untuk itu, dan untuk sebagainya. Karena anak kecil itu ketika dia dipegang uang, maka dia akan membelanjakan uang itu dengan sesuka hati dia. Jadi kamu nggak bisa untuk seperti itu. Jadi untuk sisi keuangan usahakan untuk lebih berhemat lagi. Jadi tidak boleh yang mengalami keborosan-keborosan seperti kartu ini, tidak boleh. Yang harus kamu lakukan adalah bagaimana kamu harus membuat skala prioritas di dalam kehidupan kamu, baik secara keuangan, karena dengan kamu membuat skala prioritas pengeluaran-pengeluaran kamu, list pengeluaran kamu setiap bulan, maka kondisi keuangan kamu akan lebih tertata lagi. Sehingga kalau kondisi keuangan kamu lebih tertata lagi, kamu akan lebih menjalani kehidupan itu dengan sangat enak, dengan sangat santai. Karena kalau kamu nggak bisa mengatur kondisi keuangan kamu, maka yang ada kamu akan di dalam situasi yang payah gitu loh. Kalau kamu dalam situasi yang payah, maka nanti akan repot gitu loh. Apalagi kondisi keuangan adalah kondisi yang sangat vital bagi setiap orang, terutama buat kamu yang punya zodiak Libra. Jadi sisi vital secara finansial ini harus kamu perhatikan betul-betul. Yang pertama adalah buat list pengeluaran kamu setiap bulan. Kemudian ketika kamu pegang uang itu jangan gatal untuk membelanjakan dengan pengeluaran-pengeluaran yang tidak perlu. Karena hal itu adalah hal yang paling penting yang harus kamu lakukan di bulan April ini dari sisi keuangan. Kemudian kalau dari sisi yang lainnya, seperti saya katakan berulang-ulang, Libra itu perlu yang namanya sang pencerah. Nah, sang pencerah ini bisa Libra dapatkan dari mana? Bisa Libra dapatkan dari diri Libra sendiri. Karena apa? Libra itu ketika dia dia terlalu mudah percaya sama orang lain. Jadi dia tuh nggak tahu kalau orang lain itu terkadang punya niat yang lain terhadap dirinya sendiri. Jadi untuk saya sarankan di bulan April ini, yang tahu permasalahan kamu, yang tahu solusinya itu adalah diri kamu sendiri gitu loh, bukan orang lain. Orang lain mungkin hanya akan kepo dengan masalah kamu. Orang lain mungkin nggak akan bisa menjadi solusi dari permasalahan kamu. Di situ ada kartu of Swords. Artinya apa? Artinya kamu melangkah sendirian menghadapi banyak masalah yang saat ini kamu hadapi. Jadi di tengah kamu melangkah itu kamu membawa beban. Lihat pedang di situ ada Six of Swords. Berarti ketika kamu melangkah maju, kamu membawa pedang atau membawa masalah yang sampai saat ini masih terus kamu bawa.
sehingga kamu membutuhkan situasi yang dimana kamu bisa menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Memang masalah-masalah tersebut sangat-sangat amat sangat membebani kamu, sehingga terjadi kekacauan di dalam kehidupan kamu yang mempengaruhi aktivitas kamu, perasaan kamu, maupun sisi logika kamu. Karena apa? Ketika itu semua terjadi, yang ada Libra akan di dalam situasi yang terjebak secara emosional. Emosional itu berupa kekecewaan, rasa marah, dan rasa kesedihan. Karena ketika emosional itu tidak bisa Libra terima, maka Libra akan mengorbankan salah satu kondisi hubungan asmaranya. Jadi ketika hubungan asmara seorang Libra ini bermasalah, itu mungkin disebabkan bukan karena hubungan asmara itu sendiri, tapi karena kondisi Libra yang dimana Libra butuh seorang pencerah. Libra membawa beban masalah di dalam kehidupannya, terjadi kekacauan, terjebak di dalam situasi yang emosional, sehingga terkadang terpengaruh kepada hubungan asmara seorang Libra itu sendiri. Nah, terus ini bagaimana? Ini harus segera diatasi. Karena apa? Kapasitas masalah seorang Libra itu terbatas. Ibarat kata dia kapasitasnya kayak gayung gitu loh. Kemudian air itu ibarat kata masalah. Kalau terus diisi masalah terus, maka akan meluber kemana-mana. Jadi ini semua terjadi karena masalah Libra itu sudah terlalu menumpuk, sehingga malah melebar, meluber mengenai hubungan asmara seorang Libra itu sendiri. Jadi buat kamu yang punya pasangan Libra, seharusnya kamu bisa lebih memahami kondisi seperti saat ini. Karena kasihan loh, Libra itu menahan masalahnya itu sendirian. Jadi dia itu perlu yang namanya support untuk bisa setidaknya menyelesaikan masalahnya itu satu persatu. Bukan malah nambah masalah dari 6 kok malah menjadi 7. Artinya masalah Libra malah bertambah. Jadi semakin hari masalah kamu itu akan semakin bertambah. Jadi usahakan untuk lebih serius lagi, untuk lebih mawas diri lagi, untuk yang namanya menyelesaikan masalah. Meskipun Libra punya kemampuan menyelesaikan masalahnya sendiri, tetapi jika Libra terus dibiarkan bergulir, berkutat dalam masalahnya itu sendiri, ya Libra tidak akan mampu. Maka dari itu perlu yang namanya sosok atau seseorang yang bisa memahami, mengayomi seorang Libra untuk menyelesaikan masalahnya. Nah, itu mungkin bisa didapat dari kamu yang Libra yang sudah punya pasangan. Terus buat yang belum punya pasangan gimana? Ya itu sudah menjadi penderitaan kamu. Kalau kamu masih sendiri menyelesaikan masalah kamu sendiri, ya nggak apa-apa. Karena pada dasarnya Libra di bulan April ini bisa menjadi sang pencerah untuk menyelesaikan masalahnya sendiri, meskipun terkadang harus berbelit-belit, terkadang harus berkutat dengan rasa pusing, terkadang harus bertentangan antara pikiran dan perasaan, bertentangan antara logika dan hati. Memang itu adalah situasi dinamisme yang terjadi di dalam kehidupan Libra di bulan April tahun 2020 ini. Maka ketika Libra berusaha untuk berjuang sendirian, meskipun masalah itu selesainya akan lama, tetapi yang jelas masalah itu akan dalam kondisi yang cukup bisa diselesaikan oleh seorang Libra. Karena Libra punya kemampuan untuk menyelesaikan masalah dan punya kemampuan untuk mempertimbangkan masalah mana yang harus diselesaikan terlebih dahulu dan masalah mana yang harus dipending terlebih dahulu. Karena Libra tidak ingin terjebak di dalam situasi yang cemas begitu ya, di tengah situasi fase-fase COVID ini. Libra tidak ingin terjebak dalam situasi yang berujung pada kecemasan pada dirinya sendiri. Dan untuk hubungan asmara, ketika itu semua bisa Libra atur, maka hubungan asmara seorang Libra akan dalam kondisi yang baik-baik saja. Ketika kondisi itu akan membaik, maka Libra akan mendapatkan yang namanya kebahagiaan di dalam kehidupan asmara. Meskipun di pertengahan bulan April nanti akan banyak keajaiban-keajaiban di bulan puasa nanti mungkin, tetapi Libra harus tetap mengandalkan logika secara penuh di dalam kehidupan asmara. Karena ketika tidak bisa mengandalkan logika di dalam kehidupan asmara, maka takutnya ada riak-riak kecil atau masalah-masalah sepele di dalam kehidupan asmara Libra yang terus dibesar-besarkan, sehingga Libra terkadang perlu waktu untuk sendiri untuk menyelesaikan masalahnya Libra itu sendiri. Karena apa? Di situ ada kartu sang pencerah. Libra bisa menyelesaikan masalahnya sendiri dan bisa membantu menyelesaikan masalah orang lain. Meskipun tanggung jawab Libra di tahun 2020 ini, terutama di bulan April tahun 2020 ini sangat berat, tetapi itu semua bisa Libra lalui karena Libra punya kemampuan yang luar biasa sekali untuk bisa menyelesaikan tanggung jawab secara keuangan, secara hubungan asmara, secara hubungan penyelesaian masalah. Jadi Libra bisa memikul itu sendirian untuk bisa menjadikan itu suatu pembelajaran bagi Libra itu sendiri, dan bagaimana dia bisa berdampak kepada kehidupan yang lebih luas lagi. Oke,
Ini adalah gambaran secara general asmara dan keuangan bagi kamu yang punya zodiak Libra. Nah, sekarang saya akan bacakan wabil khusus buat kamu yang masih jomblo atau yang masih sendiri. Nah, buat kamu yang punya zodiak Libra dan masih sendiri, maka kamu perlu yang namanya memperbaiki diri terlebih dahulu. Kamu harus menjadi King of Swords atau menjadi raja gitu loh. Ketika kamu sudah merasa terpandang dengan kehidupan kamu yang mapan, maka kamu akan bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang akan kamu hadapi di dalam situasi pencarian pasangan. Ketika itu semua bisa kamu temui, maka akan banyak sekali masalah yang akan kamu temui. Jadi untuk kamu Libra yang jomblo, sepertinya untuk di bulan April ini untuk mendapatkan pasangan masih harus kamu pending dulu ya, karena banyak sekali persoalan-persoalan yang harus kamu selesaikan, banyak sekali beban yang saat ini sedang kamu rasakan, karena seperti tak bacakan di awal tadi, Libra banyak sekali masalah yang harus menjadi tanggung jawab seorang Libra. Jadi untuk pencarian pasangan, usahakan untuk kamu pending terlebih dahulu, karena takutnya jika kamu memaksakan untuk mencari pasangan, maka yang ada malah akan terjadi kegersangan. Jadi seperti punya pasangan tetapi malah seperti sendirian. Jadi hal itu harus kamu hindari supaya kamu bisa merasa lebih bebas lagi dalam mengembangkan diri menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Lebih baik kamu fokus dalam kesendirian kamu untuk lebih bebas lagi untuk bisa mengembangkan karir dan usaha kamu agar lebih baik lagi. Oke, semangat terus buat kamu yang punya zodiak Libra di bulan April tahun 2020. Buat kamu jangan lupa untuk subscribe channel Zodiak Harian, karena Zodiak Harian adalah satu-satunya di Indonesia yang paling aktif di 3 sosial media, di YouTube channel Zodiak Harian, di Facebook Zodiak Harian, di Instagram @ramalan_zodiakmu. Sekian, terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Buat kamu yang mau bertanya silahkan tulis di komentar. Dan sampai jumpa di video yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.